dalam satu hadis baginda Nabi besar mengatakan inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabb, sedekah mampu menghapus kemarahan Allah, mampu menutupi kemarahan Allah, wa tadfa'u mitatassu, dan mampu menghindarkan pelakunya dari akhir hayat yang buruk. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Ikhlas Panorama Serpong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari di kota Madinah ada seorang perempuan tua berkulit hitam bernama Ummu Mihjan, ada yang mengatakan Ummu Mahjan. Kebingungan ingin mengabdi kepada Islam ini melalui apa? Melalui jalur apa? Perang tidak bisa karena kondisi fisik yang sudah tidak memungkinkan, sudah tua. Melakukan hal-hal yang berat tidak bisa. Akhirnya ia memutuskan untuk menjadi cleaning service, menjadi marbot, menjadi penyapu Masjid Nabawi. Setiap hari ia bersihkan Masjid Nabawi. Ada sampah, ia masukkan ke dalam tong sampah. Diam-diam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan apa yang dilakukan oleh Ummu Mihjan ini. Tiba suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan di mana gerangan wanita tua ini. Ditanyakan kepada sahabat beliau, betapa kagetnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban sahabat-sahabatnya. Sudah meninggal, kata mereka. Kaget bukan karena meninggalnya, tetapi tidak ada satu sahabat pun yang memberitahu meninggalnya wanita tua ini. Dalam riwayat Imam Muslim, faka'annama saggaru amroha. Para sahabat ini seolah-olah mengecilkan, meremehkan pekerjaan wanita tua ini. Dengan kecewa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dulluni ala qabriha. Kalau begitu tunjukkan kepadaku di mana kuburannya.
Lalu para sahabat mengantarkan beliau. Setelah sampai, beliau melakukan sholat di hadapan kuburan Ummu Mihjan. Setelah sholat beliau berdoa, dan setelah berdoa beliau mengatakan, inna hadhil kubur mamlu'atun zulmah. Sesungguhnya kuburan-kuburan yang ada di sini dipenuhi dengan kegelapan. Wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan sekarang, kata beliau, setelah aku solatkan, setelah aku doakan, kuburan-kuburan yang ada di sini termasuk kuburannya Ummu Mihjan diterangi, diberikan cahaya, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita ingin mendapatkan mahabbatullah, kasih sayang Allah, penghormatan Allah, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berupaya melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah, yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun apabila kita ingin dicintai oleh Allah, disenangi oleh Rasulullah, maka kita harus berupaya menghindari hal-hal yang dibenci oleh mereka, hal-hal yang dimurkai oleh Allah, hal-hal yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Mihjan mendapatkan penghormatan dari Rasulullah yang siapa saja dari sahabat berbondong-bondong ingin mendapatkan doa Rasulullah, ingin disolatkan oleh Rasulullah, beliau langsung didatangi oleh Rasulullah. Sebagian sahabat memandang sebelah mata, tetapi dalam pandangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia mulia, ia utama, ia istimewa, karena dia melakukan sesuatu yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengabdi kepada Baitullah. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di antara sebab beliau diangkat derajatnya karena mau berkhidmah kepada Baitullah, mau mengabdi kepada rumahnya Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran, antahhira baitiya lit-taifin wal-akifina war-ruk'is sujud. Beliau setiap hari membersihkan Baitullah, membersihkan Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang ruku, untuk orang-orang yang sujud. Diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan Abul Anbiya, dijadikan Khalilur Rahman. Dalam kesempatan khutbah ini, khatib ingin menyampaikan 3 hal yang perlu kita hindari agar kita mendapatkan mahabbatullah, mendapatkan kasih sayang Allah. Saya sampaikan dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat mulia Sayyiduna Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha karihalakum salasan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai terhadap kalian, membenci terhadap kalian salasan, 3 perkara. Yang pertama, qila wa qal, berita yang katanya-katanya, artinya tidak jelas sumbernya. Apalagi di zaman yang serba teknologi ini, begitu mudahnya kita mendapatkan informasi, seringkali kita menyebarkan kembali berita-berita yang mungkin belum jelas sumbernya, sehingga terjadi kegaduhan di mana-mana. Pada zaman fitnah ini seringkali kebenaran berubah menjadi kesalahan. Kesalahan dipoles seolah-olah bisa terlihat benar, sehingga diperlukan kehati-hatian. Islam memberikan solusi kepada kita dengan bahasa tabayyun, cross check terlebih dahulu. Yang kedua, dalam hadis itu yang perlu kita hindari adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta tidak diperuntukkan kepada yang selayaknya. Foya-foya,
tablir dan seterusnya. Di saat sebagian keluarga kita mungkin masih membutuhkan, tetapi ia gunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Di saat masjid belum jadi, pesantren membutuhkan uluran dana, tetapi ia gunakan tidak semestinya. Ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah telah mengingatkan banyak orang-orang yang meninggal dunia ini ingin kembali hidup, hanya satu permintaannya, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Satu, ingin bersedekah, ingin berbuat baik, walaupun dikasih waktu 1 menit, 1 detik, satu permintaannya, ingin bersedekah, menyedekahkan apa yang dia miliki. Karena mereka tahu dalam satu hadis baginda Nabi besar mengatakan, inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah mampu menghapus kemarahan Allah, mampu menutupi kemarahan Allah, wa tadfa'u mitatassu, dan mampu menghindarkan pelakunya dari akhir hayat yang buruk. Ini yang kedua. Yang terakhir, kathratus su'al, banyak bertanya sesuatu yang sudah jelas. Sebagaimana kisah pengikutnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, di mana mereka bertanya tentang seekor sapi betina. Sudah jelas perintah dari Allah agar mencari sapi betina, tetapi mereka terus bertanya, ini perempuan atau laki-laki, ini warnanya seperti apa, dibajak atau sapi rumahan, dan seterusnya. Pada akhirnya mereka kesulitan sendiri karena banyak bertanya, dan akhirnya mereka tidak melakukan. Sama halnya seperti sebuah kisah, seorang kiai memberikan satu kado kepada muridnya, berpesan kepada muridnya agar kado tersebut tidak dibuka. Tetapi sang murid penasaran, kenapa kiai ini memberikan pesan agar kado ini tidak dibuka. Akhirnya di tengah jalan ia buka, ternyata di dalam kado tersebut seekor kodok, yang akhirnya kodok tersebut loncat, kemudian lari, dan akhirnya sang murid tidak bisa mengejar, hilang. Dan buahnya sang murid tidak bisa menyampaikan amanat kado tersebut kepada yang dituju. Ini akibat banyak bertanya sesuatu yang sudah jelas. Seperti bertanya kenapa sholat subuh 2 rakaat. Kalau hanya bertanya untuk melaksanakan silahkan, tetapi bertanya pada akhirnya tidak melakukan, ini yang fatal. 3 hal ini mudah-mudahan menjadi stimulus bagi kita untuk waspada, hati-hati, sehingga kita mendapatkan mahabbatullah dan kita dihindarkan dari murkanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahi dit-tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rzuqna al qanaa'ah wa habibna fid dirasati wa fi salatil jamaah
واحشرنا مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.